Halo semuanya, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, kali ini ada kesempatan untuk share video terbaru aku. Dan seperti judulnya, aku akan membagikan pengalaman pribadi dalam mempersiapkan hal apa saja menjelang pernikahan. Niat dan tujuan aku buat video seperti ini sama sekali bukan untuk pamer ya. Aku hanya ingin membagikan pengalaman saat aku menikah kepada teman-teman semua. Mungkin banyak dari teman-teman di sana yang menonton video ini sedang mencari referensi atau gambaran mengenai pesta pernikahan itu kayak gimana. Daripada bingung, tonton video ini sampai akhir ya. Karena selain persiapan pernikahan, aku juga akan spill seluruh biaya yang aku keluarkan saat acara pernikahan aku. Supaya ada gambaran apakah pernikahan itu ditanggung oleh laki-laki semua atau perempuan juga ikut nanggung biayanya, semua akan aku rincikan. Tapi balik lagi, awal kesepakatan pernikahan kalian dengan pasangan kalian itu bagaimana? Apakah ingin ditanggung semua oleh laki-laki atau sama-sama ingin mengeluarkan biaya pernikahan? Aku sendiri, biaya pernikahan ditanggung oleh kita berdua. Selain dari pihak laki-laki, perempuan pun ikut mengeluarkan biaya pernikahan yang gak sedikit. Sebelum membahas biaya pernikahannya, aku akan mencatat hal apa saja yang dipersiapkan oleh pihak laki-laki. Aku membaginya menjadi dua, yang diurus oleh pihak laki-laki atau calon suami aku, dan yang diurus sendiri oleh aku pribadi. Yang akan aku rincikan sebenarnya sudah menjadi hal umum di kampung aku, tapi balik lagi ke kalian masing-masing ya, supaya tidak ada perselisihan ke depannya. Alangkah baiknya dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak keluarga. Sekarang aku akan bahas beberapa hal yang calon suami aku persiapkan menjelang pernikahan. Yang ke-1 yaitu urus-urus di KUA. Sebenarnya untuk daftar di KUA kita berdua ngurusin bareng-bareng, seperti ngelengkapin berkas-berkasnya, ngurus-ngurus di desanya. Kami berdua saling terlibat satu sama lain. Hanya saja untuk biaya aku serahkan ke calon suami aku. Kemudian mahar pernikahan. Kalau ini sudah pasti ya yang nanggung laki-lakinya. Karena salah satu syarat nikah yaitu adanya mahar. Untuk maharnya apa dan berapa banyaknya harus benar-benar diobrolin dengan pasangan kalian. Next, ada bingkai mahar. Untuk bingkai ini sebenarnya penting gak penting sih, dan gak wajib juga. Tapi kita berdua sepakat untuk beli bingkai mahar sebagai simbolis dan bisa disimpan juga untuk kenang-kenangan. Selanjutnya seserahan pengantin dan juga box seserahannya. Kalau ini sudah menjadi hal umum banget karena di mana-mana pasti ada seserahan berupa pakaian, alat sholat, make up, perlengkapan mandi, pokoknya apa saja yang bisa digunakan oleh pengantin wanita setelah menikah. Banyak sedikitnya seserahan tergantung kalian dan pasangannya. Aku sendiri semuanya yang beli aku, yang milih aku, dan calon suami dan mertua serahin semuanya ke aku. Jadi kalau urusan uangnya tetap dari pasangan kalian. Next, perhiasan emas. Untuk perhiasan aku kategorikan sebagai seserahan karena mahar aku dalam bentuk uang. Jadi untuk cincin dan perhiasan lainnya dijadikan seserahan perhiasan. Ketujuh, ada perabotan. Untuk perabotan berupa seisian kamar seperti lemari, meja rias, kasur, kemudian perlengkapan dapur, pokoknya perintilan isian rumah gitu. Untuk barang-barangnya tergantung dari keluarga laki-laki. Ngasihnya apa saja, saat itu alhamdulillah perabotan yang dikasih dari calon suami aku lumayan lengkap. Yang ke-8, ada bahan masakan. Ini bahan masakan mentah ya. Nggak tahu sih ini umum atau enggak, tapi kalau di kampung aku dari pihak laki-laki pasti ngasih bahan-bahan masakan ini, seperti sayur-sayuran, beras, intinya yang bisa diolah dan jadi makanan saat acara. Dan untuk ngasihnya pun H-2 atau H-1 sebelum acara pernikahan berlangsung. Selanjutnya hantaran makanan. Kalau hantaran makanan dalam bentuk yang sudah jadi atau makanan jadi seperti kue, jajanan khas daerah, buah-buahan, seperti itu. Yang ke-10, uang dapur. Sebenarnya ini opsional ya, nggak semuanya di daerah aku ngasih uang dapur, tapi ada beberapa juga uang dapur ini wajib
wajib gitu. Untuk nominalnya ada yang ditentukan oleh pihak perempuan ke keluarga laki-laki, tapi ada juga yang dari pihak perempuan gak minta, tapi dari keluarga laki-laki sukarela aja gitu ngasih. Kalau aku sendiri, alhamdulillah dari keluarga laki-laki ngasih uang dapur ke orang tua aku. Yang terakhir, pengeluaran hari H atau pas acara. Karena akan kepake banget khususnya pengantin pria. Soalnya pasti ada aja hal-hal yang tidak terduga dan harus ngeluarin biaya saat acara. Jadi khusus poin terakhir ini jangan sampai lupa ya. Seluruh poin di atas yang sudah dijelaskan satu persatu itu ditanggung oleh pihak laki-laki dan yang mempersiapkannya juga dari keluarga laki-laki. Sedangkan sisanya yang belum di-list atau disebutkan akan menjadi tanggung jawab dari pihak perempuan. Seperti yang sudah aku jelaskan, aku dan orang tua aku mempersiapkannya dibagi menjadi dua. Yang dipersiapkan oleh aku sendiri dan yang dipersiapkan oleh orang tua, karena kayaknya nggak sanggup juga gitu kalau misalkan harus ngurus dan biayainya sendiri. Jadi aku libatkan orang tua untuk mengurus persiapan pernikahan dan juga biayanya. Nah, aku akan bagi menjadi dua kategori. Yang pertama, hal-hal yang dipersiapkan oleh aku sendiri, dan yang kedua, hal-hal yang dipersiapkan oleh orang tua. Dan pembagian ini juga sudah aku rundingkan sebelumnya dengan orang tua. Sekarang aku akan mencatat hal apa saja yang aku persiapkan saat menjelang pernikahan, dan ini benar-benar yang aku urus sendiri tanpa orang tua tahu menahu. Jadi orang tua aku benar-benar nyerahin semuanya dan percaya banget ke aku. Meskipun nantinya aku bakal tetap minta saran gitu. Intinya tetap saling bantu satu sama lain. Untuk urusan dekor, make up, fotografer, MC, supaya acara tertata dan berjalan dengan lancar gitu ya. Undangan, souvenir, seserahan, itu semua aku pribadi yang ngurus. Dan list ini semua biaya yang ditanggung oleh aku sendiri. Seserahan bukan hanya dari laki-laki ke perempuan aja ya, tapi dari perempuan juga ngasih seserahan berupa pakaian, sepatu, sendal, dan pakaian ibadah ke calon suami, dan jangan lupa juga ke mertua. Jadi poin 1-7 yang benar-benar aku urus sendiri tanpa orang tua tahu menahu. Selanjutnya persiapan dari orang tua perempuan yang cukup banyak juga. Ini semua atas kesepakatan bersama ya, terutama antara aku dengan ibu aku. Untuk urusan dapur, aku sama sekali nggak paham dan nggak ngerti. Jadi aku serahkan semuanya ke orang tua. Intinya agar acara berjalan dengan lancar harus tetap diobrolkan dan dirundingkan bareng-bareng. Karena bagaimanapun orang tua jauh lebih paham kalau urusan seperti ini. Untuk konsumsi prasmanan, snack, rokok, makanan gubukan kayak seperti bakso, siomay, tapi saat itu mama aku pilih bakso untuk makanan tambahan. Ada hiburan juga, live musik dari siang sampai malam. Dimulai setelah acara akad selesai sekitar jam 11-an sampai acara benar-benar udah selesai gitu sampai malam. Ada biaya pengamanan dan limas juga, seragam keluarga juga yang nanggung orang tua, dan yang terakhir biaya lainnya. Nah, itu yang sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk ngurus-ngurus dan persiapkan. Selanjutnya, aku akan membahas rincian biaya atau anggaran pernikahan yang dikeluarkan saat acara pernikahan. Sebelumnya, untuk biaya yang dikeluarkan laki-laki, aku benar-benar nggak tahu berapa detailnya, berapa totalnya. Aku sama sekali nggak tahu. Jadi karena biaya itu dari pihak laki-laki, aku nggak akan spill berapa yang dihabiskan untuk acara pernikahan. Langsung saja ke pengeluaran pengantin perempuan. Yang pertama, untuk dekorasi aku ambil yang sudah satu paket dengan make up dan fotografer dengan harga 13 juta. Aku akan kasih gambaran di harga 13 juta aku dapat apa saja. Nah, ini semua dengan harga 13 juta sudah cukup lengkap juga ya. Meskipun nantinya ada beberapa tambahan, tapi aku cukup puas dengan hasilnya. Ini contoh dekornya saat aku nikahan.
Untuk MC sendiri itu sudah di luar paket yang 13 juta. Jadi aku booking MC sendiri waktu itu. Ada undangan fisik dan undangan digital juga. Untuk teman-teman yang jauh yang gak bisa diundang lewat undangan fisik, aku kasih undangan digital lewat sosial media. Ada souvenir, aku ambil yang paket isinya campuran gitu. Ini komplit banget dan menurut aku bermanfaat juga untuk tamu undangan. Terakhir ada seserahan pengantin pria dan mertua. Yang sudah aku jelasin di awal, seserahan ini yang diberikan oleh calon pengantin perempuan kepada calon suaminya. Dekorasi dengan harga 13 udah mencangkup make up dan fotografer. Biaya MC sebesar 800.000. Aku akan membagikan beberapa cuplikan yang dipandu oleh MC. Ini saat proses sungkeman, pokoknya dengan adanya MC benar-benar ngebantu banget selama acara dan acara jadi tertata, berjalan dengan lancar sampai selesai akad. Untuk undangan fisik atau digital ya, aku pesan 2. Aku beli di all shop dengan harga 650. Untuk seserahan pengantin pria aku keluarkan biaya 850. Seperti yang sudah aku bilang tadi, meskipun paket 13 juta sudah lengkap, tapi ada beberapa tambahan seperti tenda. Aku tambah ya 1 bentang sekitar 6 meteran, nambah foto juga 1 juta, itu 1 roll foto dan video dokumentasi gitu. Kemudian ada biaya tambahan make up dan busana. Kayak saudara-saudara yang pengen di make up itu biayanya kan sendiri ya, di luar paket. Jadi total biaya yang aku keluarkan untuk acara pernikahan aku sebesar 18.350.000. Dan terakhir aku akan rincikan pengeluaran biaya yang orang tua aku keluarkan. Untuk konsumsi atau prasmanan, orang tua mengeluarkan biaya sekitar 15 juta. Konsumsi itu bukan hanya untuk tamu dari pengantin ya, tamu dari aku dan suami aku, tapi juga banyak tamu dari orang tua aku, karena orang tua juga ngundang-undang kenalannya itu kurang lebih 800-an orang gitu. Kemudian ada bingkisan, sudah termasuk alat-alatnya seperti rantang, ember untuk bungkus makanan. Ada rokok juga untuk orang yang ikut bantu-bantu, khususnya untuk laki-laki ya. Untuk biayanya kurang lebih orang tua aku menghabiskan sekitar 5 jutaan. Dan makanan gubukan yang bakso itu biayanya 1.200.000. Ada hiburan dari dari siang sampai malam 5 juta. Seragam keluarga 500.000. Seragam keluarga ini enggak begitu banyak karena untuk uwa-uwa aja gitu yang ikut bantu. Yang terakhir ada biaya lain-lain. Total yang dikeluarkan oleh orang tua aku sebesar 29.200.000 rupiah. Sebenarnya ada yang lupa sih, mama aku kan undang orang ya, jadi mama aku juga bikin undangan fisik. Kurang lebih waktu itu pesen 1.000 undangan dengan harga 1 juta, tapi yang kepake kisaran 800-an, jadi kurang lebih 30 juta orang tua aku habis untuk biaya pernikahan. Kalau dihitung-hitung biaya yang dikeluarkan oleh aku pribadi dan orang tua cukup besar juga dan mahal. Balik lagi, aku hanya membagikan pengalaman aku, biaya yang aku keluarkan saat acara. Untuk kurang lebihnya aku mohon maaf. Mungkin segitu saja video dari aku, semoga bermanfaat.